لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Alhamdulillah, masalah jamak mator ini sudah mulai terbiasa di sebagian masjid kita, meskipun ada juga yang tidak mau melaksanakan itu. Dulu ketika saya masuk mendungan di awal-awal tahun 2000, itu ketika di masjid itu dilaksanakan jamak mator, banyak di antara jamaah itu yang keluar dan tidak ikut. Padahal jelas hujannya deras. Ya, saya berhusnudzon karena kurang faham mereka tentang jamak mator itu. Nah, sekarang seperti tadi ditanyakan, ya namanya juga jamak mator, ya ukurannya hujan. Kalau saya melihat kondisi hujan pada sore dan malam hari ini, begitu ya, paling tidak ya dalam rangka untuk lebih berhati-hati, kata orang, dalam rangka ikhtiyab atau akhwab. Saya melihat bahwa sejak sore tadi keadaan hujan itu ya seperti ini, sehingga saya tidak berani mengatakan bahwa ini hujan, bahwa ada air yang turun dari langit, tapi itu gerimis. Ya, gerimisnya agak besar, bolehlah orang mengatakan itu. Tetapi sekali lagi belum sampai kepada tahap yang saya pahami sebagai hujan. Sehingga saya tidak berani tadi maghrib untuk menjamak suasana hujannya seperti ini. Kata orang Jawa, gerjeh. Di satu sisi hujan deras. Nah, azan maghrib masih deras. Iqomah sudah seperti ini. Saya memahami hujan yang seperti ini, gerimis itu tadi, ada kaitannya langsung dengan hujan sebelumnya yang tadinya deras, bahkan suasana langit itu masih mendung dan memungkinkan untuk turun hujan yang deras seperti sebelum maghrib tadi. Deras, kemudian mulai azan itu berkurang, tapi tetap deras. Ketika iqomah suasananya seperti ini. Kadang-kadang kepada makmum yang ada di belakang saya nyuruh, tolong dilihat masih hujan apa enggak. Artinya hujan itu masih turun dari langit apa enggak. Meskipun itu hanya gerimis, tapi ada gandeng cenengnya dengan hujan yang turun sebelum maghrib tadi. Masih, bismillah kamat. Tapi kalau hujannya cuma seperti ini terus, nah pertanyaannya tadi, sebelum hujan gerimis yang masih terjadi pada waktu iqomah maghrib itu ada kaitannya dengan hujan deras sebelumnya apa tidak? Mungkin sebaiknya kita adakan pendekatan kepada imam. Kalau pendekatan itu bisa kita sampaikan dan terjadi kesepahaman antara jamaah dan imam, silakan. Yang lebih penting lagi, imam itu imam rawatib, maaf ya,
Di sebuah masjid itu kadang-kadang imam zuhur si A, Ahmad, imam asar si B, Badar, imam maghrib si Sa'labah. Ada seperti itu. Jadi 5 waktu imamnya 5. Atau mungkin imam untuk maghrib, isya dan subuh 1, imam untuk asar dan zuhur 1. Yang dimaksudkan imam di sini yang mempunyai otoritas untuk mengimami sholat 5 waktu, apabila dia menentukan sesuatu yang tidak pas dengan syariat, tetapi tidak mengurangi, tetapi sering-sering menambah, kewajiban kita makmum kepada mereka itu lebih diutamakan daripada meninggalkan mereka. Sambil contoh umpamanya ya, bukan fatwa lah ya, keterangan yang kita dapatkan di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Syarah Aqidah Thahawiyah. Makmum di belakang imam yang adalah ahlul bid'ah. Bid'ah di sini bukan bid'ah mukafirah, tetapi bid'ah ghairu mukafirah. Bid'ah di sini bukan bid'ah usuliyah, tetapi bid'ah furu'iyah. Bid'ah di sini bukan bid'ah kubra, tetapi bid'ah sughra. Bid'ah di sini bukan bid'ah fil aqidah, tetapi bid'ah fil ibadah. Kalau imam tadi melakukan bid'ah yang jelas bid'ah mukafirah, dia itu orang Syiah, ya jelas gak boleh kita makmum di belakang dia. Orang tadi sholat ngimami dengan menggunakan mazhab Hanafi ibadahnya, tapi akidahnya Ahmadiyah, ya jelas gak boleh. Nah di sini ya, bid'ah taruhlah ya, subuh pakai kunut, mau sholat pakai usolli fardhul maghrib salah raka'atin mustaqbilal qiblati fardhon lillahi ta'ala. Ketika at-tahiyatu lillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, kita diutamakan di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah itu untuk makmum di belakang mereka daripada kita pulang dan sholat sendiri. Daripada kita pulang dan sholat sendiri. Sekali lagi, kalau bid'ahnya itu bid'ah yang tidak sampai membawa seseorang kepada kekafiran. Sekali lagi ya, imam rawatib 5 waktu. Lah imam kita tadi imam maghrib toh, apa isya toh, apa 5 waktu? 5 waktu. Wallahu alam ya, lebih pas kita makmum di belakang mereka. Soal dosa yang dia lakukan, kalau dia tahu ini gerimis kok nekat, itu urusan dia. Tapi sholat jamaah tetap diutamakan daripada nanti pulang sholat isya-nya di rumah, atau seandainya sholat jamaah di masjid, itu sholat jamaah di masjid yang bukan sholat jamaah yang resmi. Mengapa? Sholat jamaah resmi sudah dilakukan tadi jamak mator setelah sholat maghrib. Cuma mestinya kita adakan pendekatan dulu. Tekanannya itu bukan soal kehujanan dan tidak, tetapi mengikuti imam agar kita mendapatkan sholat jamaah. Karena bagaimanapun juga sholat 5 waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat khulafaur rasyidin, 5 waktu itu dikerjakan secara berjamaah. Nah ini yang kita pegang, bahwa mereka sampai jelas-jelas melakukan sesuatu yang menyimpang tadi.
sholli fardal asri arba rakaatin. Itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia imam masjid, imam rawatib, saya makmum di belakang dia sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengerjakan sholat fardu secara sendirian atau berjamaah di rumah. Mestinya diingatkan ya. Nah, kalau diingatkan nggak maunya itu karena ketidakfahaman mereka. Insya Allah persoalan itu bisa dijelaskan secara mudah, dalam artian bahwa seorang yang ditunjuk imam itu sedikit banyak sudah paham tentang agama, sementara buku-buku yang berhubungan dengan masalah fikih, dengan masalah syariah, dalam hal ini masalah jamak mator itu ada, sehingga dengan mudah bisa dilaksanakan. Wallahu alam begitu. Kalau sih gerombol sering ngene sih pelengah-pelengeh. Saya pernah umpamanya jadi sekian waktu itu cenderung mengikuti pendapat yang jamak mator itu hanya pas dilakukan antara maghrib dan isya. Ada pendapat begitu, saya cuma lupa siapa yang berpendapat. Di antara a'imah itu ada yang berpendapat begitu. Jadi antara maghrib dan isya, dari satu sisi kemungkinan hujan deras itu sangat besar. Yang kedua kalinya jarak antara maghrib dan isya itu sangat dekat, sehingga kalau maghrib hujan ya isya seandainya tidak hujan masih suasana jalan, kondisi tentang ya meskipun di aspal ya, jebloknya memang tidak di aspal kok, tapi kaki juga terkena air, dan yang mungkin lebih rawan orang mengendarai kendaraan itu sering-sering sudah tidak menggunakan, kalau peraturan lalu lintas mereka gunakan, etika berkendaraan itu sering-sering sudah mereka tinggalkan. Jadi tahu di depan itu ada air yang menggenang karena Pak DPO ketika mengeraskan jalan tadi kurang pas, kita lewat di samping dia kok boro-boro ngerem ya, itu malah dikencangkan kayaknya buar, sampai akhirnya sarung kita ikut basah ya. Mau marah, yang dimarahi sudah terlanjur sampai ke sana, dibengoki ora krungu, didoakan gur kaya ngono kok ndongake kan begitu. Nah, itu dalam suasana yang seperti itu, jamaah mator itu memang sangat masuk akal. Nah, suatu ketika di masjid ini saya khutbah Jumat, ketika khutbah hujan deras ya. Saya lihat di luar dari atas mimbar, suasana langit memang sangat gelap betul. Mungkin nanti pernah ikut. Nah, ini beli saksinya ya. Sok ikut Jumatan di sini. Itu saya tanpa istikharah kepada Allah, tanpa meminta pertimbangan kepada Allah, suasana selesai khutbah hujannya masih deras, saya Jumat 2 rakaat hujannya juga masih lumayan deras. Saya sudah nawa itu nanti kalau tidak reda hujan itu selesai sholat Jumat, saya akan jamak dengan asar. Dan akhirnya saya jamak dengan asar. Banyak itu ya orang yang salat apa meneh lah kira-kira begitu ya. Kok khutbah keselera karuan wis. Lah malah ada orang, "Pak, niku salat napa? Niku salat ngasar soalé udan digandenge karo oh matur nuwun. Monggo pun mboten salat nggih." Nggih. Patuh kepada imam. Bahwa saya diperintahkan dan diberi contoh oleh Rasulullah agar sholat fardu itu saya laksanakan secara berjamaah.
Dan di antara sholat jamaah itu ada yang terjadi penggabungan antara zuhur dan asar, jamaah dan asar, atau maghrib dan isya. Namanya jamaah tadi. Itu terserah pada imam. Mendahulukan sholat jamaah itu lebih utama daripada satu hal yang sifatnya tidak terlalu prinsip, hanya perbedaan persepsi. Menurut saya ini belum hujan, tapi menurut imam sudah, ya sudah, bismillah. Jadi tekanannya patuh kepada imam. Sehingga saya tanyakan, ya, imam ini imam rawatib, iya. Lo masjid liane, iya, mestinya ya. Mestinya kalau kita itu tinggal di sekitar Masjid Al-Ikhlas di sini, ya jamaah kita di Masjid Al-Ikhlas. Jamaah kita ya di Masjid Al-Ikhlas. Jumatan kita ya di Masjid Al-Ikhlas. Saya tidak katakan mesti, ya. Seyogianya lah ya. Seyogianya. Kita udhiyah ya di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kemungkinan ya, panitianya itu nggak bisa dipercaya. Lah kita tidak ikut di sana bukan karena masjidnya tapi panitianya. Zakat fitri ya dibayarkan di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kita nggak bayarkan di sana, mungkin ada alasan syar'i yang lain. Kata zakat mal itu pastinya dikoordinir di dalam masjid, termasuk salat jamaah nator tadi. Begitu.